underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, hari Minggu kemarin terjadi ledakan bom Molotov di gereja Oikumene, Samarinda. Sementara, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan bahwa dirinya enggan buru-buru menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut adalah aksi terorisme. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kalau tidak ada kaitan dengan terorisme, berarti kejadian ini masuk kategori apa? Ya pasti ini adalah terorisme. Ya, jadi jangan lagi dengan terorisme itu memberi satu celah-celah untuk meringankan kejadiannya. Ya, jangan dipandang enteng masalah ini. Kejadian bom Molotov di gereja Samarinda ini juga luar negeri sudah pada tahu kan? Jadi kita tidak boleh menutup-nutupi, menghibur diri bahwa ini jangan dikaitkan dengan terorisme. Ya. Coba kita sekarang melihat ya, bahwa pelaku dari bom ini yang ternyata namanya adalah Muhammad Aceng Kurnia, yang juga terkenal dengan nama Yohanda. Ternyata dia adalah residivis bom buku di Jakarta tahun 2011. Dia adalah perakit bomnya itu. Nah, sekarang kalau tukang ngebom gini apa bukan teroris ya? Mbok ya kalau memberi komentar itu mestinya harus lebih hati-hati ya. Nanti orang-orang teroris itu malah dianggap jadi pahlawan, kan malah menjadi repot. Kira-kira kenapa residivis ini kembali melakukan aksinya itu, Om Bob? Ini memang kita harus betul-betul melihat mengapa ini bisa terjadi ya. Sekarang kan lagi digembar-gemborkan oleh pemerintah bahwa ingin membuat deradikalisme. Ya, artinya radikal-radikal itu dihabisin supaya jangan terjadi lagi. Nah, sekarang kita lihat residivis ini waktu dulu terlibat dalam teror bom buku itu dia terbukti salah dan dihukum cuma 3,5 tahun. Setelah itu masih dapat remisi. Dan akhirnya dia pada tanggal 28 Juli tahun 14, jadi 2 tahun yang lalu, itu dia dibebaskan, udahan. Sekarang kok 2 tahun lagi dia jadi tukang bom lagi. Ya, kesimpulannya apa? Ini cara bodoh aja, orang-orang yang biasa saja udah ngerti bahwa hukuman 3,5 tahun itu terlalu ringan. Untuk kejahatan yang termasuk terorisme, itu ancamannya harusnya hukuman mati. Dan hukuman paling sedikit itu harusnya 15 tahun. Jangan 3,5 tahun. Ada apa ini pengadilan di tempat kita? Ini akibatnya. Jadi dia cuma dihukum pendek, apalagi dapat remisi. Lah, jiwa militannya dia dikobong-kobong lagi oleh unsur-unsur teroris. Ya, ini yang harus kita pikirin ya. Jadi jangan lagi sekarang hukuman untuk para teroris seperti ini hanya dihukum ringan-ringan. Apakah itu saja cukup, Om Bob? Kurang. Ya, seharusnya orang yang mempunyai catat hukum karena teroris memang harus diawasi dengan betul. Kemarin dari PDIP juga mengeluarkan statement kan, mestinya orang-orang residivis teroris ini kemana dia pergi harus diawasi. Ya, jangan tiba-tiba sudah tidak pernah diawasi, hilang, tiba-tiba kejadiannya bom buku di Jakarta, dia muncul di Samarinda. Ya, jadi ini harus betul-betul diaktifkan lagi. Ketua RT RW maupun kelurahan, kalau ada orang baru harus diketahui siapa dia sesungguhnya. Pengamatannya harus ketat. Jadi di samping hukuman yang berat, kalau hukumannya berat misalnya 15 tahun di dalam penjara, dia keluar dari penjara, teman-temannya dia sudah hilang. Mungkin sudah ada yang meninggal kan. Ya, jadi itu terlepas dari jaringannya yang lama itu. Tapi kalau cuma 3,5 tahun, dia keluar ketawa ketiwi, masih banyak teman-temannya dia yang dulu segeng. Nah, ini kan bahaya ya. Jadi memang teroris di Indonesia tidak boleh dianggap enteng. Harus waspada dan betul-betul waspada ya. Jangan cuman di mulut saja.
Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om